Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Hadira Rizky Nurfadilah dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Kali ini akan membahas tentang bahaya narkoba bagi generasi muda. Pada awalnya, narkoba digunakan sebagai obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter. Tapi pada saat ini, narkoba disalahgunakan oleh kalangan dewasa, remaja, dan anak-anak. Mereka menggunakan narkoba tidak memikirkan apa bahaya narkoba itu. Sedangkan efek atau bahaya dari narkoba tersebut dapat mengakibatkan kerusakan kesehatan pada diri kita dan pada jiwa kita. Kali ini akan membahas apa itu narkoba, serta golongan-golongan narkoba, dan faktor penyebab dan upaya pencegahan kita agar generasi muda tidak terjerumus dalam narkoba. Narkoba adalah istilah untuk narkotika, psikotropika, dan berbahaya lainnya. Istilah yang sering dipakai adalah nafsa, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika golongan pertama bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, heroin, kokain, ganja, dan ekstasi. Ganja adalah narkotika yang berasal dari tanaman cannabis sativa. Ganja ini bisa menimbulkan efek samping sebagai berikut ini. Seperti mulut dan tenggorokan terasa sangat kering, sulit mengingat, nafsu makan meningkat, euforia atau rasa senang berlebih, dan denyut nadi jantung lebih cepat. Heroin alias diamorfin adalah hasil pengolahan morfin secara kimiawi. Narkotika yang satu ini dapat menimbulkan efek yang lebih kuat dibandingkan morfin itu sendiri. Beberapa efek samping yang timbul akibat penyalahgunaan heroin atau putau antara lain denyut nadi melambat, otot melemas, pupil mengecil, rasa percaya diri hilang, dan tekanan darah menurun. Narkotika golongan 2 digunakan untuk pengobatan, dapat digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, morfin, petidin, fentanyl, dan metadon. Morfin adalah obat yang berfungsi untuk meredakan rasa nyeri derajat parah. Obat ini mempengaruhi tubuh dalam merespon sakit atau nyeri. Pada penggunaan di bawah pengawasan dokter yang ahli, morfin bisa memberikan manfaat. Namun, jika disalahgunakan, morfin bisa memberikan efek samping sebagai berikut, seperti penurunan kesadaran, euforia atau rasa senang berlebihan, kebingungan, jantung berdebar-debar, serta mengakibatkan impotensi pada pria dan gangguan menstruasi atau haid pada wanita. Narkotika golongan 3 mempunyai potensi ringan, serta mengakibatkan ketergantungan.
Contohnya adalah kodein. Kodein adalah satu dari jenis-jenis narkoba yang bisa dijumpai pada obat batuk orang dewasa. Pada dosis yang tepat, kodein bisa bermanfaat. Namun, apabila penggunaannya di luar pengawasan dokter atau disalahgunakan, efek samping yang muncul adalah seperti euforia atau perasaan senang berlebih, mual dan muntah, hipotensi atau tekanan darah sangat rendah, depresi, serta gangguan saluran pernapasan. Itulah tadi golongan-golongan dan efek yang dapat membahayakan diri kita, terutama kesehatan dan jiwa kita terhadap narkoba tersebut. Selain itu, ada faktor yang menyebabkan seseorang dapat terjerumus ke dalam narkoba, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang ada dalam diri seorang tersebut, seperti rasa keingintahuan. Dan faktor eksternal yaitu seperti kondisi lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga yang tidak sehat dapat memicu seseorang terjerumus ke dalam narkoba, karena narkoba digunakan sebagai pelampiasan dalam permasalahan yang sedang dihadapi. Sehingga perlu ada pengawasan ketat terhadap orang tua kepada anak agar tidak terjerumus ke dalam narkoba. Ada upaya-upaya yang harus dilakukan agar tidak terjerumus ke dalam narkoba, seperti menjalin komunikasi dengan baik, yang kedua, melakukan hal-hal positif, dan yang ketiga, menjalin keharmonisan dengan keluarga. Dengan begitu, seseorang tidak dapat terjerumus ke dalam narkoba. Nah, itulah tadi bahaya narkoba bagi generasi muda. Generasi muda sebagai penerus bangsa sehingga tidak boleh terjerumus ke dalam narkoba. Itulah dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.